juga kakak yang Bagaimana ya kabar adik-adik di rumah ya? menurut aku kak pasti Gimana? mereka sehat. Terus Benar. mereka happy karena hari ini akan ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu. Tapi dari kakak-kakak guru sekolah minggu ingin menyarankan ke adik-adik tetap cuci tangan, Sip. pakai masker, dan Sip. juga jaga kesehatan. Oke, setuju kak. Kak, Setuju ya? berarti kita lanjut ya. Kita lanjut. Sebelum kita memulai dengan doa pembuka, kita mau bernyanyi dengan lagu Selamat Pagi Bapak. Oke. Ayo Kak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan serta berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami. Bapa kami sorga, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini agar ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terimalah doanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, tadi kan semua bilangnya kabarnya baik. Baik, benar. Jadi kakak baik, aku baik, dan adik-adik baik. Baik. Seperti lagunya kak. Lagu ada apa, lagu Kak? Tuhan Yesus baik. Jadi kita mau Kita nyanyi lagu nyanyi Yesus. lagu itu. Ya, Mari semangat kita ya. bersemangat. Ya. Ada berkat sudah, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dengan lagu Bahasa Cinta. Ayo Kak Ade. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah. Kami bersama-sama bisa untuk ibadah online. Berkati Tuhan untuk hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik yang firman akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kita membahas seorang yang bernama Salomo. Nah, apa yang adik-adik pikirkan ketika Kak Desta berkata tentang Salomo? Oke, dia seorang raja. Kemudian apa lagi? Ya, dia seorang yang berhikmat. Kemudian? Oke, dia bijaksana. Selain itu apa lagi? Ya, dia juga seorang yang setia pada saat itu kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana kehidupan Raja Salomo selanjutnya. Kita sama-sama buka dulu dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Nah, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dulu ya. Kak Desta bacakan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua,
istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Nah, adik-adik, sampai di ayat ke-8 ini, apa yang bisa kita dapatkan? Ya, yang pertama, hati Salomo terpaut kepada allah-allah lain. Ini bisa kita baca di ayat yang kedua. Kemudian, 2 kali dikatakan bahwa Salomo tidak lagi dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Itu bisa kita baca di ayat ke-4 dan ke-6. Dari sini adik-adik, kita bisa lihat bahwa perintah Allah atau ke-10 firman Tuhan, yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan yang kedua apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Itu dilanggar oleh Salomo adik-adik. Kemudian selanjutnya bagaimana? Apa yang terjadi dengan Salomo? Kita lanjut lagi ya di ayat 9 sampai 13. Kadesa bacakan kembali di ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Adik-adik, pada ayat yang ke-9 sampai ke-13 di sini bisa kita peroleh bahwa Tuhan sudah berulang kali mengingatkan Salomo. Namun Salomo tidak mendengarkan peringatan Tuhan, sehingga membuat Tuhan menjadi murka. Murka itu apa adik-adik? Menjadi kecewa, menjadi sedih. Dan akibatnya adik-adik, dari perbuatan Salomo yang tidak taat, tidak setia akhirnya kepada Tuhan, kerajaannya menjadi terpecah-pecah, atau di bahasa di Alkitab ini dikatakan terkoyak adik-adik. Begitu menyedihkan ketika kita melihat bahwa Raja Salomo yang awalnya diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan, diberikan begitu banyak, begitu besar berkat-berkat dari Tuhan terhadap hidupnya, di dalam hidupnya. Namun pada akhirnya Salomo tidak setia, tidak berpaut hatinya kepada Tuhan. Adik-adik, dari Salomo ini kita belajar bahwa ada 3 hal yang mau kita ambil. Yang pertama, bahwa pengetahuan akan Tuhan atau akan firman Tuhan itu penting. Namun apabila tidak disertai oleh hati yang benar-benar berpaut atau yang benar-benar setia kepada Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia adik-adik. Seperti kita ketika kita tahu, paham mengenai firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, kita tidak
melaksanakannya di dalam hidup kita sehari-hari, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia adik-adik. Ya, kemudian yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan adik-adik, hubungan kakak-kakak, Kak Desta dengan Tuhan juga harus terus-menerus dibangun. Maksudnya dibangun gimana? Jadi kita harus terus-menerus membangun hubungan. Seperti kita kalau adik-adik punya tanaman, supaya dia semakin tumbuh subur, berarti harus sering diberikan air, diberikan pupuk. Sama, di dalam iman kita juga harus merawatnya dengan menyiraminya dengan firman Tuhan itu. Caranya gimana, Kak? Bisa melalui doa untuk hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana lagi? Bersaat teduh adik-adik. Walaupun cuma 1-2 ayat yang kita baca, kemudian kita tanya, kalau nggak tahu nih gimana, kita tanya ke papa, ke mama, atau ke bapak pendeta, atau ke kakak sekolah minggu, maksudnya apa. Nah, itu kita menumbuhkan iman kita, bagaimana kita semakin percaya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir adik-adik, tadi kita sudah belajar bahwa kesetiaan itu atau relasi hubungan kita dengan Tuhan itu harus dibangun terus-menerus. Nah, itu setia dalam membangun hal-hal rohani kita. Tapi jasmani perlu juga nggak? Oke, perlu juga ya. Jadi kita perlu membangun jasmani kita. Seperti apa, Kak? Menjaga kesehatan. Iya, di masa saat ini, yang biasanya dibilang masa pandemi saat ini, adik-adik lebih sering di rumah kan? Iya, betul, lebih sering di rumah adik-adik. Untuk buat adik-adik yang sekolah online, biasanya di rumah, tapi ada apa lagi adik-adik? Ada tugas juga dari sekolah. Nah, ketika dapat tugas dari sekolah, adik-adik harus tetap setia mengerjakannya. Setelah dikerjakan harus dikirimkan kan ke gurunya, setia mengirimkan nanti kepada guru. Kemudian apa lagi? Ya, di sini kalau kita keluar rumah, apa yang harus dilakukan? Ada tahu kata apa? Protokol kesehatan. Iya. Untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat, adik-adik gunakan masker. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Jangan terus pulang ke rumah langsung segera ganti bajunya. Kalau perlu langsung mandi dan bajunya dicuci supaya kuman-kuman atau virus-virus yang ada di dalam tubuh kita itu juga tidak menempel seperti itu ya. Yang kita dapat dari luar itu tidak menempel di dalam tubuh kita. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik dari hal ini, kesetiaan itu kita terus tanamkan. Jadi kesetiaan itu tidak, saya saat ini harus setia, besoknya nggak usah lah, besoknya lagi mau setia lagi. Tidak adik-adik, ingat ya, setia itu harus terus dibangun. Kesetiaan kita kepada Tuhan harus terus dibangun. Nah, Kak Desa punya satu klip video yang untuk kita renungkan bersama adik-adik.
video yang telah kita lihat, Kakak harap kita bisa semakin kuat dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup cerita hari ini. Allah Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari kisah hidup Salomo. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-Mu yang tetap setia dan juga semakin menumbuhkan iman kepercayaan kami kepada Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya persembahan, tapi persembahannya kita jadikan satu dengan Papa Mama ya. Mari kita sama-sama siapkan untuk nyanyikan lagu persembahannya. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Mari lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, terima doa ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan bersenang sukacita, lalu sudah dengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan juga. Nah, ada yang belum adik-adik, yaitu aktivitas. Saatnya adik-adik melakukan aktivitas. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mulai dengan aktivitas kita. Kira-kira aktivitas kali ini apa ya? Nah, hari ini kakak akan mengajak adik-adik menulis perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita melekat dan setia kepada Tuhan. Tapi kita menulisnya pada flipping card seperti ini. Nah, adik-adik, untuk bahan yang diperlukan, pertama kita menggunakan kertas buffalo. Seandainya adik-adik di rumah nggak punya kertas buffalo, adik-adik boleh menggantinya dengan kertas yang lain, tapi yang lebih tebal dari kertas HVS ya. Kemudian ada alat tulis, kertas origami, perekat, penggaris, dan juga gunting. Selanjutnya kita membuat pola kertas, ada 4. Yang pertama, panjangnya 30 cm, lebarnya 6 cm. Kemudian yang kedua, panjangnya 6 cm, lebarnya 6 cm. Yang ketiga, panjangnya 5 cm, lebarnya 5 cm. Dan yang keempat, yang terakhir, panjangnya 12 cm, lebarnya 2 cm. Lalu kita tempelkan kertas yang ukurannya 5 cm di kertas yang ukurannya 6 cm. Seperti ini adik-adik. Kita buat sampai ada 5 kertas. Lalu kita ukur di kertas yang panjangnya 30 cm.
dan kita buat 4 tabel. Masing-masing tabelnya berukuran 1 cm. Setelah itu kita lipat adik-adik. Dan kita tempelkan. Nah, nanti seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita balik. Sudah dibalik, kertas yang ukurannya 2x12 kita taruh di tengah-tengah, kemudian kita tempel di kertas yang paling belakang. Seperti ini adik-adik. Kemudian kertas yang panjang ini boleh kita gunting sesuai dengan ukuran kita. Seperti punya kakak membuatnya berbentuk segitiga. Selanjutnya adik-adik boleh menuliskan perbuatan-perbuatan apa saja yang membuat kita melekat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, punya kakak sudah jadi. Punya adik-adik mana? Jangan lupa ya adik-adik, nanti hasilnya didokumentasikan dan dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Semangat ya. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Oke. Kita mau bernyanyi dengan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Ayo Kak Ade. Pasti
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Adik-adik, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberkati setiap kehidupan kami dari pagi dan juga Tuhan berkati hingga malam nanti. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dan terima kasih juga atas kehadiran Tuhan sehingga ibadah ini boleh kami dengarkan dan boleh kami bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terimalah doa ini Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.